Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Libra. Jadi mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan atau sedang mendekati seseorang atau mungkin kamu yang memang ingin sedikit mengetahui kira-kira bagaimana nih perasaan dia sebenarnya terhadap kamu. Oke, sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kelangsungan hubungan kamu ke depannya. Oke? Oke, aku akan langsung shuffle kartunya. Kita akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat langsung bottom of the deck-nya, oke? Untuk melihat kira-kira apa yang dirasakan kepada kamu para Libra. Oke. Oke, di sini kita ada Seven of Wands, Three of Cups, dan The Sun. Oke. Knight of Cups dan Ten of Wands. Oke, kita akan ambil 5 kartu lagi ya. Eight of Pentacles, ada The Strength, dan di sini ada The Tower. Nine of Pentacles dan Two of Pentacles. Oke. Dan di bottom of the deck kita ada Seven of Cups. Seven of Cups di sini. Oke. Oke, teman-teman Libra. Kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya. Di sini adalah Seven of Cups. Jadi secara garis besar dia itu sangat-sangat bersyukur nih. Dia bisa kenal sama kamu, mungkin dia juga bisa dekat sama kamu dan dia juga bersyukur kamu mau menerima dia dari semua pilihan yang kamu punyai di sini ya. Kamu kemungkinan orangnya ini cukup supel ya, cukup supel, kamu cukup digandrungi banyak orang, kamu dikagumi banyak orang, kamu punya banyak teman. Mungkin juga banyak orang nih yang ingin mendekati kamu ya. Istilahnya tapi ini bukan kamu yang sebenarnya bukan kamu yang mencari sih, tapi banyak orang yang mencari kamu, ingin dekat sama kamu gitu, ingin mengenal kamu lebih jauh gitu. Ya istilahnya secara harafiah ya kamu sebenarnya punya banyak pilihan, makanya itu dia sangat bersyukur di antara semua pilihan yang kamu punya, ternyata dia memilih kamu. Bukan, kamu yang memilih dia gitu dari sekian banyak pilihan. Dia merasa terhormat, dia merasa beruntung seperti itu ya. Oke. Dia merasa menjadi pemenang gitu di antara semua pilihan yang mungkin sebenarnya masih banyak nih yang lebih baik dari dia, yang mungkin lebih lebih mapan ataupun mungkin lebih sesuai dengan tipe kamu seperti itu. Oke? Jadi secara garis besar dia sangat-sangat bersyukur kamu memilih dia. Nah, kita akan lihat untuk ke kartu yang di atas ya. Di sini ada kartu The Sun. Ini jadi nggak diragukan lagi. Dia merasa sangat bahagia ketika dia bersama kamu, ketika dia jalan bersama kamu, ketika kalian sedang bareng, ketika kalian sedang ngobrol bareng, ketika kalian sedang menjalankan aktivitas bareng,
apapun itu ya, ataupun bahkan hal-hal sederhana ketika kalian sedang ngobrol di telepon ataupun video call. Seperti itu. Semua hal kecil yang dia rasakan ketika dia bersama kamu itu semuanya membuat dia benar-benar merasa terpenuhi ya, merasa cukup gitu. Dia merasa sangat menjadi orang yang paling bahagia di dunia, bisa diartikan seperti itu ya. Karena kartu The Sun tuh biasanya identik dengan perasaan yang bersinar gitu, berbunga-bunga gitu ya, seperti matahari. Nah, itu yang dia rasakan ketika dia sama kamu. Oke. Nah, di sini kita lihat ada Seven of Wands dan juga ada Three of Cups di sini ya. Dia ingin selalu berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik untuk kamu dan untuk diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia ingin kamu itu nggak merasa minder. Dia ingin kamu itu juga merasa bangga loh kalau kamu itu memiliki dia. Dia ingin menjadi orang yang bisa kamu banggakan di orang-orang, di lingkungan sosial kamu, di lingkungan teman kamu, di lingkungan keluarga kamu. Pada intinya dia itu nggak pengen lah kamu itu merasa jadi nggak enak ketika dia jalan sama kamu, atau ketika kamu jalan sama dia gitu. Jadi dia ingin kalau misalkan kalian ketemu dengan teman-teman kamu terutama ya, dia ingin dia itu merasa, oh, kamu juga beruntung loh memiliki dia gitu. Karena itulah dia ingin selalu berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Oke, di sini kalau aku lihat nih perasaannya benar-benar dalam sih sama kamu, karena eh, agak jarang loh orang yang mau berubah ataupun berusaha keras untuk menjadi orang yang lebih baik dalam hubungan ya. Kadang ada kecenderungan ya, beberapa orang itu pengen dimengerti gitu ya, tetapi dia nggak mau mengerti pasangan. Nah, justru dia kebalikannya. Dia ingin banget berubah agar kamu bisa lebih menerima dia gitu. Karena dia sudah menerima kamu benar-benar dengan segala kesempurnaan yang kamu miliki, seperti itu. Oke, jadi aku lihat sih kamu cukup beruntung nih para Libra, bisa ketemu dengan orang ini ya, orang yang bisa mencintai kamu dengan tulus seperti ini. Oke. Nah, di sini juga ada Knight of Cups, ada Ten of Wands ya. Dia melihat kamu itu orang yang juga sederhana dan tidak banyak menuntut ya di sini ya. Ten of Wands ya di sini artinya beban emosional. Tapi Knight of Cups, karena ada Knight of Cups di sini ya. Dia merasa ketika jalan sama kamu, kamu mau menerima dia apa adanya ya. Mungkin secara faktor-faktor eksternal yang lain ataupun faktor ekonomi, mungkin ada salah satu pihak dari kalian yang mungkin masih belum terlalu mapan, ataupun mungkin ada berbagai kesulitan yang harus kalian hadapi bersama, tapi kamu nggak banyak menuntut gitu. Kamu bisa mengerti ya, kamu bisa mengiyakan segala kekurangan yang dia punya. Jadi ketika dia jalan sama kamu, dia tidak merasa terbebani sama sekali gitu. Dan karena itulah dia secara mawas diri ya, secara sadar diri dia sadar nih bahwa dia sendiri loh yang harus meningkatkan diri ya, supaya bisa lebih membahagiakan kamu ke depannya. Walaupun pada kenyataannya kamu nggak nuntut, dia yang ingin menuntut diri dia sendiri supaya bisa memberikan yang lebih untuk kamu. Gitu ya kurang lebih ya para Libra, apa yang dia rasakan kepada kamu dari kartu yang ada di atas. Oke, jadi ini aku mengucapkan selamat nih untuk kamu, karena kamu sudah menemukan orang yang benar-benar tulus nih kalau aku lihat ya, menyayangi kamu. Oke, nah di sisi lain kita lihat nih ya, di kartu yang bawah ini adalah menggambarkan beberapa, bisa dibilang keraguan ataupun sedikit kekhawatiran yang dia rasakan yang mengenai hubungan ini ataupun mengenai kamu ya. Di sini ada kartu The Tower ya. Mungkin di satu sisi di se apa ya, di sedikit benak pikiran dia ya, ada sedikit kekhawatiran dia tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu sehingga hubungan ini tidak bisa berlangsung gitu. Ada The Tower ya. The Tower itu biasanya menggambarkan suatu akhir yang tidak terduga, karena dia bisa karena ekspektasi salah satu pihak yang tidak terpenuhi ya, akhirnya harus berakhir. Dia sebenarnya takut sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibilang eh, mungkin beberapa dari kalian sedang dalam masa pendekatan ya, dan mungkin ada beberapa dari kamu masih nunggu nih, masih nunggu dia bisa mengungkapkan perasaan dia kepada kamu, ataupun dia mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi ya, mungkin ke jenjang pacaran ataupun pernikahan gitu. Nah, tapi kok kenapa dia nggak ngajak nih? Karena dia masih ada rasa khawatir. Dia ada rasa khawatir ketika dia mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi, ternyata pada saat itu ada ekspektasi kamu terhadap dia yang dia nggak bisa penuhi, sehingga hubungan kalian harus berakhir. Dia sangat takut akan hal itu, sehingga dia agak-agak menahan diri ya. Bisa dibilang agak-agak rasa insecure ya mungkin ya. Nah, kenapa ada rasa takut seperti itu? Kita lihat di sini ada ini apa ini? Eight of Pentacles dan the Strength. Oh, oke.
Kalau aku lihat di sini, sebagian besar dari kamu mungkin orang yang kamu fokuskan ini cenderung lebih pasif ya, agak kurang inisiatif ya mungkin ya. Jadi lebih banyak nih dalam ketika kalian jalan bareng, mungkin kamu yang berinisiatif. Kamu yang berinisiatif memikirkan, oh hari ini kita kira-kira enaknya melakukan aktivitas apa? Oh hari ini kita kira-kira enaknya pergi kemana? Dia ngikut aja gitu, dia lebih banyak ke pasif gitu ya. Mungkin memang tipe orangnya seperti itu, atau memang kamu yang memang lebih berinisiatif untuk memulai segala sesuatunya terlebih dahulu gitu ya, agar dia juga mau memberikan respon lah seperti itu ya. Nah, dia takut nih kalau misalkan dia kurang inisiatif, nanti lama-lama kamu akan bisa perasaannya akan berkurang terhadap dia, dan pada akhirnya kamu malah dia takut malah merasa dia menjadi beban untuk kamu karena dia kurang inisiatif. Dia takut gitu untuk bertindak, dia takut untuk menyuarakan suara, dia takut untuk menyuarakan pendapat, takut nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, takut nggak sesuai dengan kemauan kamu. Oke, jadi ada rasa takut di situ. Aku lihat di sini mungkin ada baiknya kalau memang hal tersebut yang dia rasakan terhadap kamu, ada kekhawatiran karena dia kurang inisiatif. Nah, mungkin kamu bisa, mungkin dalam bahasa Inggrisnya encourage ya, apa ya encourage itu ya? Ya mungkin berdiskusi ataupun memberikan dia kesempatan untuk membuat pilihan lah kalau gitu. Oke, mungkin kamu memang misalnya hari ini atau misalkan di weekend ini kalian berencana untuk hangout ataupun jalan bareng gitu ya. Nah, kemungkinan nih dia nggak akan bilang dia mau kemana. Jadi ada baiknya kamu memulai percakapan tapi kamu yang nanya. Ah, kali ini di weekend ini enaknya kamu deh, coba deh kamu yang memberikan ide gitu ya. Dibandingkan kamu yang langsung memberikan ide, enaknya kesini nih ya. Berikan dia kesempatan untuk berinisiatif gitu ya. Walaupun pada akhirnya kamu mendorong dia secara nggak langsung gitu ya. Mungkin di satu sisi ini akan menimbulkan kepercayaan diri nih untuk dia agar lebih berinisiatif ke depannya. Sehingga bisa menghilangkan keraguan ini. Oke, itu saran pribadi dari aku ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat dan tentunya bisa menyelesaikan keraguan yang ada di hati dia terhadap kamu. Nah, di satu sisi kita lihat juga ada Nine of Pentacles, ada Two of Pentacles. Dia merasa masih ada belum kemapanan secara finansial. Oke. Ini bisa kedua belah pihak ataupun salah satu pihak ya, bisa kamu, bisa dia, bisa kalian berdua. Oke. Jadi dia masih agak ragu apabila dia mengajak kamu untuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Ada mungkin karena masa pandemi ini kali ya, ada faktor-faktor eksternal juga, mungkin karir dia agak stuck ataupun mungkin ketika dia menjalankan bisnis mungkin omsetnya tidak terlalu bagus ataupun kemajuan bisnisnya juga masih 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 ragu-ragu ya seperti itu ya karena faktor-faktor yang memang kita nggak bisa perkirakan gitu. Nah dia takut nih ketika keadaan finansial salah satu pihak ataupun keduanya masih belum terlalu mapan, takutnya itu bisa menjadi duri ya, menjadi duri dalam suatu hubungan juga gitu. Dia tahu sih kalau kamu itu nggak akan nuntut finansial macam-macam sih karena sekali lagi ya dia melihat kamu itu apa adanya gitu, tidak banyak menuntut. Tapi tetap ada kekhawatiran di sini ya. Kemungkinan di sini ini terlepas ya dari apakah dia laki-laki ataupun dia wanita ya, tetapi dia merasa bahwa ketika ada suatu kemapanan finansial, maka hubungan yang kalian jalankan nantinya itu akan terasa jauh lebih stabil ya, terbebas dari masalah-masalah yang berhubungan sama finansial ya. Walaupun sekali lagi finansial itu ataupun ekonomi ataupun keuangan bukan menjadi titik berat dalam suatu hubungan, itu tetap diperlukan dan kalian berdua sadar akan hal itu sehingga dia masih mengerem diri sampai benar-benar mapan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin enaknya kalian berdiskusi nih. Kira-kira kalau memang hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan kenapa kalian belum siap untuk melaju ke jenjang berikutnya, kira-kira sampai mana patokannya kalian bisa menjadikan itu sebagai titik acuan. Misalkan ketika kalian berdua sama-sama sudah mempunyai cukup penghasilan untuk minimal menghidupi kebutuhan sehari-hari ataupun minimal mencari tempat tinggal berdua, misalkan seperti itu ya. Oke, tentunya ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan juga pertimbangan kalian masing-masing. Tentunya aku berharap sekali lagi untuk kamu para Libra, terlepas dari seberapa resonate
readingan ini, dan di aspek manapun mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan untuk kamu untuk mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya, dan tentunya bisa bermanfaat untuk kelangsungan hubungan kamu dan dia ke depannya. Oke, jadi good luck untuk kamu para Libra. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.